subuh 2 rakaat saurangan berjamaah 2 rakaat juga. Zuhur, asar, ya kah? Saurangan 4 rakaat, berjamaah 4 rakaat juga. Maghrib 3 rakaat, saurangan nih, bilanya berjamaah 3 rakaat juga. Isya saurangan 4 rakaat, bilanya berjamaah 4 rakaat juga, tapi pahalanya beda. Ya kah? Rakaatnya sama, ya pahalanya beda. Tapi pahalanya beda ya kalau. Makanya ulama mengatakan man arada ziyadatul hasanat, siapa yang hendak menambahkan timbangan amal, timbangan kebaikan, wa mudha'afatul ujur, dan hendak mendapatkan pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kerjakan salat berjamaah. Al-Fatihah. Allah yataqabbalu shalah wa du'a wa yarham walidina wa walidikum amwadina wa amwatikum amwatil muslimina ajma'in. Allah yaj'aluna min ulama'il 'amilin al-muflihin fid darain wa yakhtim lana bil husna fi wa yakhtim lana bil husna fi khairin wa afiyah, khususan ila ruh al-habib Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki al-Hasani وصوله وفروعه. أن الله يتغشى والمغفرة يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحات في الدين والدنيا والآخرة بسر نبي وآل نبي وبسر سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Nawaina ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa' wal mudzakarah wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Qala al-musannif Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki fi kitabihi At-Targhib wa Tarhib Fathul Qarib Al-Mujib ala tahdhibi targhib wa tarhib ila angal. Berkata Al-Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani di dalam kitabnya Fathul Qarib Al-Mujib sampai daripada perkataannya At-targhibu fil jamaah wal imamah. Ini anjuran di dalam melaksanakan sholat berjamaah wal imamah, dan anjuran juga menjadi imam. Wa takhalluf wa tarhibu minat takhalluf anil jamaah, dan ini adalah ancaman daripada meninggalkan sholat berjamaah. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, diriwayatkan daripada Ibn Umar radhiyallahu an bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, sholatul jamaah afdal min sholatil fadh bi 27 darajah. Sholat berjamaah itu lebih afdal daripada sholat sendirian 27 derajat. Nah, ini keutamaan
Salat berjamaah. Salat berjamaah dibandingkan dengan salat sendirian bandingannya 27 derajat. Nah, ini maksudnya adalah ujar ulama liman arada ziyadah al hasanat, bagi orang yang menginginkan tambahan pahala maka hendaklah dia mengerjakan salat itu secara berjamaah. Salat sendirian berpahala juga, tapi yang hendak lebih pahala yang didapatkan maka hendaklah salat berjamaah. Salatul jamaah afdal min salatil fadh bi 27 darajah. Salat berjamaah itu lebih afdal daripada salat sendirian 27 derajat. Ini pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Luan pulang ujar ulama, orang yang salat berjamaah itu pasti diterima. Diibaratkan oleh ulama seperti kambing. Bilanya banyak kambing tuh, musang tuh kadang menyerang, menerkam. Bilanya kambing itu bilanya saurangan aja, nah bisa-bisa dimakan musang. Tapi bilanya kambing itu banyak, berpikir musang, bisa dikerubuti orang nih. Nah, jadi bilanya kambing itu bilanya saurangan menyaurangan aja, bisa-bisa kambing itu diterkam atau dimakan oleh musang. Nah, makanya begitu juga orang yang sholat berjamaah, bilanya saurangan bisa-bisa kada sah, bisa-bisa sah saurangan, ya kan? Tapi bilanya sembahyang itu, bilanya sholat itu dilakukan secara berjamaah, maka ya dapat dipastikan sholat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, asal pas, ya kan? Ada kan syurutul qudwah di dalam fikih itu. Dalam fikih itu ada syurutul qudwah. Kalau kada salah ada 11. Kalau kada salah ada, ya kah? Ulama membahas tentang syarat-syarat menjadi makmum atau mengikut imam. Di antaranya adalah alayak takida butlan sholati imamihi. Si makmum kada berkeyakinan, kada beriktikad si imam ini batal. Amun yakin imam ini batal, jangan mengikut. Misal sembahyang subuh, orang sembahyang subuh 2 rakaat kalau sidin kada rakaat kedua bangkit hendak rakaat ketiga, si makmum napa mau 4 kada, ya walaupun ju'ilal imam liyuqtada bih, imam itu dijadikan sebagai ikutan. Cuma kalaunya imam ini salah gawian, tagur subhanallah, ya kah? Mun kada maasi mufarakah, ya kamu kada masih ini mufarakah, berpisah dari imam. Soalnya mengikut yang salah kaidah fikih. Mengikut yang batal, mengikut yang salah. Misalnya imam nih sembahyang subuh 3 rakaat, si makmum jangan ngumpat di 3 rakaat. Tahu ibaratnya sembahyang subuh itu 2 rakaat ya sudah. Misalnya imam hendak bangkit yang rakaat ketiga, tagur subhanallah bagi lelakian, ya Allah lah. Bilanya babinian jangan umpat subhanallah. Bakipik jar. Apa? Ya bakipik nah manapak apa ngarannya? Manapak tangan. Ya kah? Bukan disuarakan, enggak ada. Subhanallah jarakian, ya Allah. Atau misalnya babinian tahu, nah maka di bari kode pakai batapak, ya lah. Diberi kode dengan betapak, ya kalau nah. Itu syarat-syarat jadi imam banyak, ya kalau lah, kada itu salah satunya. Nah. Bilanya sholat sendirian kada antara sah atau kada, tapi bilanya sholat itu berjamaah, nah dapat dipastikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya sholat itu engkau berjamaah, ya kah, berjamaah. Bahkan guru kita menyebutkan bahwasanya la yurwi hadisan, tidak ada hadis yang meriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah meninggalkan sholat jamaah, kada ada. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sakaratul maut ditandu oleh sahabatnya, ya kah, ditandu. Kan Nabi Muhammad itu kan para ke rumah bahigaan lawan masjid.
Ya kah? Jadi bilanya hendak ke masjid itu baluncat jadi sidin ditanduk oleh sahabat itu ketika sakaratul maut. Nabi Muhammad wafat hari Sanayan. Disebutkan oleh ulama wafatnya itu waktu duha. Waktu duha ya sekitar jam 8, jam 9 ya kurang lebih lah jam itu hari Sanayan. Salat subuhnya Nabi Muhammad masih berjamaah. Makanya ulama mengatakan tidak ada hadis yang meriwayatkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah meninggalkan sholat berjamaah kadada. Nah, makanya sholat berjamaah ini hukumnya fardu kifayah lah. Artinya bilanya ada di kampung itu bilanya kadada orang yang sholat berjamaah, wah itu berdosa sekampungan. Sholat berjamaah fardu kifayah, amun selain sholat maksudnya sholat Jumat ya, kalau mau sholat Jumat itu nyata sudah fardu ain bagi laki-laki kecuali babinian ya. Kalau mau babinian kada apa-apa kada berjumat, tapi mun lalakian aku hendak berjumat di rumah janda kawa berjumat di rumah ada di rumah tuh ngarannya berjuhur, ngaran berjumat itu di masjid kecuali ada uzur ya. Kalau lah garing saumpamanya atau teguring ya kah, atau kalupaan misalnya, ini kan uzur di dalam sholat, bangun sekalinya jam 1 sudah si imam sudah salam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, astagfirullah, hari Jumat, nah paksa berjuhur. Lain Jumat yang pian lakukan berjumat di rumah aja kumanya aja 2 rakaat sih dia mau nya kan diantara surut Jumat itu 40 dahulu ya kah, menurut Imam Syafi'i. Kita kada membahas mazhab yang lain. Imam Syafi'i 40 laki-laki nih kurang pada 40 kada sah Jumatnya, maka dilakukan sholat zuhur. Kalau lebih pada 40 nah silahkan berjumat berjumat. Nah jadi apa namanya sholat jamaah ini hukumnya fardu kifayah selain sholat Jumat ya kah, selain sholat ma'dzurah juga mandzurah. Misalnya pian berniat aku insyaallah zuhur ini hendak sholat berjamaah, bila sholat zuhur berjamaah bilanya dapat amas 1 kilo, sekalinya kada lewas bulik dari Masjid Taubah Tasipak amas 1 kilo amas dapat wajib langsung bayang zuhur berjamaah. Nah, ini wajib. Memang ada beberapa perkara ya kalau wajib. Salah satunya itu juga sholat Jum'ah atau sholat dinadarkan berjamaah, wajibnya berjamaah. Selain itu sholat jamaah fardu kifayah. Artinya bilanya di kampung itu, di komplek itu, di wilayah itu kada ada yang mengerjakan sholat berjamaah, maka berdosa sebadataan, berdosa sekampungan. Nah, jadi hukumnya adalah fardu kifayah, dianjurkan ya Allah, sangat dianjurkan. Makanya Nabi Muhammad SAW jelasin sholatul jamaah afdal min sholatil fadh bi 27 darajah. Sholat berjamaah itu hukumnya, sholat berjamaah itu lebih afdal daripada sholat sendirian 27 derajat. Nah, bagi hendak tambahan amal nih, tambahan pahala. Soalnya sholat itu kakak itu subuh 2 rakaat, saurangan berjamaah 2 rakaat juga. Zuhur, asar, ya kah? Saurangan 4 rakaat, berjamaah 4 rakaat juga. Maghrib 3 rakaat, saurangan nih, bilanya berjamaah 3 rakaat juga. Isya saurangan 4 rakaat, bilanya berjamaah 4 rakaat juga, tapi pahalanya beda. Ya kah? Rakaatnya sama, ya pahalanya beda. Tapi pahalanya beda ya kalau. Makanya ulama mengatakan man arada ziyadatul hasanat, siapa yang hendak menambahkan timbangan amal, timbangan kebaikan, wa mudha'afatul ujur, dan hendak mendapatkan pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kerjakan salat berjamaah. Salat berjamaah. Ada ya kalau di sini kada ada, kita kada membahas fikih. Salat berjamaah itu jamaah itu ju'ilal imam liyuqtadabih. Berjamaah itu 2 paling kada, imam lawan makmum. Semakin banyak makmumnya,
Semakin banyak jamaahnya, semakin banyak juga pahalanya. Kita nih banyak misalnya di rumah misalnya ulun berjamaah juga guru ajar. Di masjid berjamaah juga, mana genalnya sama-sama berjamaah. Lihat dulu yang pertama mana banyaknya. Oh, banyak di masjid, berarti di masjid lebih afdol. Ada guru aja banyak di rumah. Di rumah 1000 ikung kami berjamaah. Di masjid paling 100-200 saja. Lawan manakah hitungan sidin sejadi 1000 ikung. Tetap ya berjamaah di masjid juga lebih afdol. Kenapa? Karena di masjid yang pertama dulu menghidupkan syiar. Wa may yu'azzim sya'airallah fahuwa min taqwal qulub. Menghidupkan syiar. Ya kan, meramaikan masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Meramaikan masjid dapat pahala, berkumpulan lawan tetangga, lawan muslim-muslim yang lainnya dapat pahala. Jelas ganal di masjid. Ya kan? Berjamaah. Lawan berjamaah itulah kebanyakan rajin yang ya penyakit bahasanya lah. Penyakit yang terjadi di masyarakat orang-orang Islam itu terkadang sholat berjamaah itu tadudi pada imam, khususnya di dalam perkara sujud. Harusnya bilanya imam bangkit itu bangkit juga si makmum. Allahu Akbar jar. Nya kan bilanya kayak ini. Bilanya tadahulu pada imam kada sah. Makmum nih tadahulu. Imam belum rukuk lagi. Sekalinya si makmum berukuk dahulunya. Hanya membaca Qul huwallahu ahad, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu. Belum lagi kupuan ahad, belum lagi sidin baca Allahu Akbar, sudah si makmumnya berdahulu rukuk sidin. Nah ini kada sah. Baimbai makruh. Allahu Akbar jadi imam. Allah ibaratnya diimbainya gerakan imam tuh hukumnya makruh. Badudi pada imam belang salah juga. Bapak nang kayak apa? Mun tadudinya itu dalam catatan ya kalau tadudinya itu bilanya kada terlalu parah ada masalah. Tapi bilanya terlalu parah tak tinggal 2 rukun dapat membatalkan sholat, hancur sholat. Nah makanya itu tujuan belajar ya kalau lah tahu ini salahnya pembatal sholat. Misal imam misalnya sudah ruku atau sudah hendak sujud, sidin masih menyelesaikan Fatihah masih. Sami Allahu liman hamidah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Mempasakan mana liwar? Allahu Akbar jadi imam rukuk nih. Masih aja lagi gairil nah nya was-was ya kah? Allahu Akbar jadi imam sujud imam masih jadi waladolin ya nek main rosi nek kebut-kebutan. Nah ini kada sah, jamaahnya kada sah karena imam ju'ilal imam liyuqtada bih. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Nah contoh juga itu satu ya kalau lah. Contoh juga di dalam perkara sujud. Kalau imam kada lawas sujudnya, imam jangan kalau imam kada lawas sujudnya, makmum jangan lawas juga. Ya memang Nabi Muhammad SAW itu sidin bilanya sujud lawas, tapi itu di dalam perkara sholat sunnah, sholat sendirian, sholat di tengah malam. Ada kalau hadis Nabi Muhammad nih sujud lawas benar. Sampai-sampai Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha abut menangis menggeraung sidin menggeraung. Kemudian setelah Nabi Muhammad SAW bangkit dari sholatnya, kemudian salam melihat Sayyidatuna Aisyah menggeraung menangis. Batakon wahai Sayyidatuna Aisyah kenapa kamu jadi menangis? Ujar Sayyidatuna Aisyah wahai Nabi Muhammad pian lawas bana sujud ulun kira pian sudah wafat sudah meninggal. Artinya lawas bana ya kalau lawas bana sujud berjam-jam Nabi Muhammad itu sujud berjam-jam itu di 1/3 malam lawan sholat sendirian. Nabi Muhammad itu bilanya sholat sendirian sidin ringkas, bilanya sholat sendirian sidin lawas.
Bilanya sholat berjamaah sidin ringkas, jangan terpaling. Bilanya sholat berjamaah panjang ayatnya Yasin. Rakaat pertama, rakaat kedua tabarak. Sembahyang saurangan kada ayatan. Ini lain kelakuan Nabi, lain akhlak Nabi. Akhlak Nabi bilanya sembahyang saurangan lawas. Ulun lah di Hadramaut di Tarim tuh memperhatikan Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz. Itu sidin bilanya sholat sunnah tuh sidin bahasa dia Al-Quran. Ada kalau rehal kasan ma'andak Quran bilanya sembahyang berdiri itu nah. Habib Umar ini walaupun sidin hafal Quran tapi sidin tetap aja bilanya sholat tuh ketika membaca Quran di dalam sholat tuh melihat Quran juga sidin. Nah, melihat Al-Quran. Jadilah Habib Umar tuh kadang sekali sholat yang kayak sembahyang isyraq tuh. Sidin sembahyang isyraq ada 2 rakaat nah kayak kita. 12 rakaat Habib Umar tuh sembahyang isyraq. Memang kan sembahyang isyraq tuh 12 rakaat. Ya kah? 12 rakaat. Itu Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz salat isyraq itu sampai 12 rakaat, kadang 2 juz, kadang 3 juz dia membaca Quran. Itu salat sunnah. Ya kalau kada apa-apa panjang-panjang, kada apa-apa sujudnya pian sampai semalaman, kada apa-apa kayak Nabi Muhammad semalaman sujud sidin. Sagak kada singgarakan. Mung kita kada singgarakan ya sujud ya Allah. Nah, lawas sujud. Sekalinya mengaruh orangnya. Mengaruh. Nabi Muhammad dasabujurna ya ka sujud. Memang ya kalau aqrabul abad ujar Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi, aqrabul abad ilayya wa huwa sajid. Hamba yang paling dekat dengan aku itu rahatan hamba itu ketika sujud. Makanya Nabi Muhammad SAW ketika sujud itu bala lawas sidin, lawas parak-paraknya lagi lawan Allah taala sepertiga malam bolang bian. Nah, dianjurkan sujud lawas-lawas kalau nya sembahyang saurunganan. Tapi kalau nya sembahyang berjamaah lawan orang jangan bala lawas. Sembahyang wajib nggak sembahyang hajat. Mau sembahyang hajat kan wajar aja lawas ya kalau banyak yang dibaca. Ini sembahyang wajib. Ujar makmum di belakang nih lawasnya. Ini mau ada bubuhan Muhammadiyah pada kana bid'ah nih. Nya kalakon seorang juga. Jakanya sembahyang hajat oke lah bala lawas. Tapi kalau nya sembahyang berjamaah Nabi Muhammad ringkas. Ya kah? Ringkas sidin. Ya. Kalau bacaan tuh kan ketika sujud, ketika i'tidal itu tasbihnya 3 sampai 11. Kalau kada salah dalam kitab Bidayatul Hidayah sampai 11 kalau kada salah. 3 sampai 11. Ya kebanyakan kan kita kan 3 aja ya kalau ada yang sekali aja. Allahu Akbar subhanallah rabbil azim wa bihamdi. Selesai. Ya kalau ada yang sekali paling kada nih boleh 3, boleh sampai 11. Mau sampai 11 tuh langsung sudah tuh. Ya kah 11. Cuma mun orang sampai 11 pian bisa menggurung sama orang di belakang. Jurang lawasnya tasbih, ngapain yang dibaca? Tasbih Nabi Yunus kah jurang nih? Kalau lawasan ini dibaca biasanya 3 ya kalau atau kadang-kadang sekali. Ya kah? Memang agal lo tumak ninah bigadri subhanallah. Sekadar tumak ninah aja ya kalau. Tapi kalau nyebala lawas ya misalnya ketika sujud misalnya lawas misalnya membaca ya apa-apakah dibaca. Ya kalaunya sholat hajat, sholat sunnah kada masalah. Tapi kalau sholat wajib ya yang wajar-wajar yang dianjurkan aja. Ya kah? Hendak berdoa ulun guru aja ada hajat pangjar. Sholat sunnah. Ayo pian sampai 25 jam sudah berdoa kada masalah Sujud nah kada berbangunan lagi ada apa-apa Tapi mau sembahyang wajib ya dipikirkanlah orang yang di belakang. Ya kah? Nah, orang di belakang misalnya ya ada yang hendak bagawi, ada yang bisian anak, ada yang anak yang menangis, ada yang hendak menyusu, ya kah anak nih. Nah, dipikirkan nah yang di belakang. Ada kalau sahabat ya kalau sahabat yang panjang, ayat ini panjang benar. Bilanya sholat panjang ayat nih. Lalu jar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada melapor lawan Nabi Muhammad. Ujar Nabi Muhammad panggil orangnya. Setelah dipanggil kalau kada salah Sayyidina Mu'adz. Ya, Sayyidina Mu'adz. Afatan anta ya Mu'adz.
Kenapa ikam jadi membuat fitnah wahai Muaz? Ujar Sayyidina Muaz, apa fitnah yang ulun lakukan? Kam tuh terlalu panjang, sembahyang tuh terlalu panjang. Tapi kalau nang kayak sholat subuh Jumat memang dasar panjang, ya Allah lah. Itu kada panjang kada. Ya mungkin menurut pian aja yang kepanjangan. Tapi itu anjuran dari Nabi Muhammad. Kalau dianjurkan Nabi Muhammad kada masalah. Ya, tapi ini kada misalnya surah ibaratnya setiap subuh surah Al-Baqarah. Al-Baqarah 2,5 juz dibacanya. Nah ini kan ibaratnya luar biasa tuh kepanjang terlalu panjang. Lalu ada sahabat kemudian inya terlalu panjang salat. Kemudian jadi Nabi Muhammad afatan antai Muaz. Kenapa jadi ikam ini maulah fitnah lawan umat-umatku? Ujar Sayyidina Muaz, apa yang fitnah yang ulun lakukan? Ikam terlalu panjang salat. Terlalu panjang. Tahulah di belakang ikam tuh ada orang yang berisi, ada orang tua yang kada kuat berdiri. Ada yang beisian anak, ada yang beisian gawian. Mun hendak sholat, ya sadang-sadang aja. Sadang-sadang aja sholatnya. Jangan terlalu panjang. Bilanya jadi imam. Tapi bilanya seorangan, ya terserah biar naik. Nabi Muhammad, ya kalau sampai bangkak, batis. Itu lain sholat wajib lain, sholat sunnah. Ya kalau riwayat daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli hatta yatawarramat qadamah. Ujar Sayyidatuna Aisyah, aku melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau sholat di sepertiga malam sampai tawarramat bangkak batis. Sholat sunnah kasusnya nih, bukan sholat wajib. Kalau sholat wajib, nah jangan terlalu panjang lah ya Allah lah. Apalagi ketika sujud. Nah ketika sujud, ya bagi imam jangan terlalu panjang, sadang-sadang aja. Panjang tuh kayak apa guru jar? Sejam panjang, ya kah? Sejam panjang, tapi ya jangan terlalu panjang. Bisa aja pian mengartikan jangan terlalu panjang tuh, ya kah? Jangan terlalu panjang. Itu bagi imam. Kemudian bagi makmum pulang yang banyak kasus nih. Mun imam gak ada masalah, terserah ini supir. Ya kalau lah ada masalah, ini supir. Kalau imam, tapi kalau nya makmum, nah ini biasanya imam sudah bangkit, sudah sujud nih, Allahu Akbar. Sampai salam sudah, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum. Si makmum masih sujud lagi. Nah ini kesalahan yang banyak terjadi, ya kah? Padahal jelas jar Nabi Muhammad dan jar ulun ju'ilal imam liyuqtadabih. Imam itu dijadikan sagan diumpati. Kalau ni imam bangkit, makmum kada bangkit, berarti kada mau umpati imam, kada berjamaah ngarannya. Ya Allah. Nah, ju'ilal imam liyuqtadabih. Bilanya imam bangkit. Jadi kita sembahyang berjamaah itulah tadahulu pada imam jangan. Ya Allah, tadudi pada imam jangan juga. Ya kah? Bilanya tapa imbai imam lawan imam makruh, bilanya tadudi pada imam melebihi daripada 2 rukun, maka hukumnya lebih pada 2 rukun, maka batal sholatnya, kada sah. Ya kah? Kada sah. Artinya menyeleweng ya bahasanya apa ya lah? Menyalahi perbuatan imam. Nah, itu masalah sholat berjamaah ya Allah lah, sholat berjamaah. Pian ada karena dalam fikih ada syurutul qudwah. Itu pembahasan masalah fikih. Kita kadang bahas fikih, kita masalah hadis ya Allah lah. Nah, intinya di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita agar kita itu kada meninggalkan sholat berjamaah. Nah, sholat berjamaah. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan lagi, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi Muhammad bersabda, walladzi nafsi biyadihi, demi diriku yang berada di tangannya Allah, laqad hamamtu an amura bihatabin payuh tatap, aku berkeinginan untuk an amura, memerintahkan mengumpulkan kayu bakar, summa amura bis sholati fayu'adzan laha, kemudian aku perintahkan untuk sholat dan diazankan, summa amura rajulan faya umma annas, kemudian aku memerintahkan manusia, memerintahkan laki-laki faya umman nas, agar menjadi imam, summa ukhalifa ila rijalin fa uharrika alaihim buyutahum,
Kemudian apabila ada orang yang berani meninggalkan sholat berjamaah, maka aku perintahkan untuk membakar rumah-rumah mereka. Artinya Nabi Muhammad bilanya ada orang berani meninggalkan sholat berjamaah, itu Nabi Muhammad garigitan. Sampai-sampai jar Nabi Muhammad, fa uharriqa alaihim buyutahum, asa hendak aku bakar salukut rumahnya tuh. Iya kah? Saking garigitannya Nabi Muhammad lawan orang yang berani meninggalkan sholat berjamaah. Nah, jangan sampai kita ini berani meninggalkan sholat berjamaah. Makanya tuh deh, kadada hadis meriwayatkan Nabi Muhammad itu pernah meninggalkan sholat berjamaah walaupun sekali. Kadada. Kadada ya Allah. Ini saking Nabi Muhammad SAW itu gerigitannya ya Allah lah. Cuma tapi kan dilakukan oleh Nabi Muhammad itu sekadar memadahkan aja asa gerigitan gitu nah. Cuma kan dicucul kada. Karena kan dinasih dengan hadis Nabi Muhammad, ujar Nabi Muhammad, bilanya membunuh orang itu fa ahsinul qatlah, bagus-bagus. Kita membunuh hewan kada boleh dengan api. Ya Allah, ada nyamuk pian misalnya pian tapakin, pian cucul pakai api, haram hukumnya. Kada boleh. Atau misalnya pian nih musim kurban ya Allah lah, kambing sapi. Kada usah lagi bersembelihan buahnya aja, langsung kita panggang aja sapinya. Timbai ke api yang galak tuh, nah timbai langsung. Kada boleh. Fa ahsinu qatlah, kada ingatlah hadisnya. Bilanya kita hendak membunuh sesuatu itu bagus-bagus membunuhnya itu. Ya kah? Salah satunya adalah ya jangan dengan api. Nyamuk misalnya tapak dijucul pakai api, udah boleh. Atau misalnya apa? Karena itu kan perbuatan Yahudi ya Allah. Orang Yahudi itu bilanya hendak manunya membunuh di apinya, dibakarnya pakai api, udah boleh. Nah makanya Nabi Muhammad uharriqa alaihim buyutahum, asa hendak aku bakar di sini rumahnya itu. Maksudnya adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini saking gerigitannya. Bukan Nabi Muhammad melakukan, gak ada, saking gerigitan benar lawan orang yang berani meninggalkan sholat berjamaah nih. Mau ada sholat berjamaah di sini asa hendak aku bakar rumah orang yang sholat, yang meninggalkan sholat berjamaah. Nah, ini keutamaan orang yang sholat berjamaah ya Allah. Artinya Nabi Muhammad itu ketujuh bilanya kita mengerjakan sholat berjamaah, tapi bilanya kita sholat sendirian, nah Nabi Muhammad itu asa gerigitan. Ya kah? Asa gerigitan. Banyak ya Allah sahabat yang meninggal dalam keadaan sholat berjamaah, banyak. Dalam keadaan sholat. Dan sahabat itu paling kada ketujuh meninggalkan sholat berjamaah. Begitu juga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kemudian wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam al imamu dhamin. Jar Nabi Muhammad, imam itu adalah domin, yang menjamin. Jadi jadi imam hati-hati, ya kah? Jadi karena amun kita jadi imam, kita tuh menjamin sholat orang yang di belakang kita. Amun kita salah, nah banyak dosanya. Pahalanya ganal ya Allah. Kada diragukan lagi. Tapi dosanya amun kita nita salah, nah, ganal juga. Karena kita menjamin orang yang di belakang. Makanya dianjurkan bagi orang yang jadi imam ini bujur-bujur alim. Ya Allah. Ulun kada tahu bawa kitabnya, ada dalam kitab Muqaddimah Hadramiyah itu yang paling berhak menjadi imam. Ya kah? Ada disebutkan orang yang paling berhak menjadi imam. Kan insyaallah kita sebutkan. Orang yang berhak jadi imam itu siapa-siapa aja. Ya kah? Ada tata caranya. Jadi imam tuh nang kayak apa? Siapa yang paling berhak, ada tata caranya. Kada sembarangan, gak ada. Kalau kada salah, orang yang paling berhak yang jadi imam itu yang pertama al-wali al-hakim, bahasanya itu tuan rumah, ya kah? Orang pemerintahan misalnya, itu berhak
kepala misalnya presiden. Tapi kan kita di sini di zaman Nabi Muhammad tuh kan yang dijadikan jadi khalifah pemerintahan itu kan kita di di Arab tuh kan di zaman Nabi Muhammad tuh khalifah sambatannya. Kita di sini ya pemerintahan itu orang alim dahulu. Kayak Sayyidina Umar tuh khalifah, Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman, ya kah? Ini khalifah. Ya. Jadi yang pertama dahulu khalifah, ya, yang bahasanya apa ya, waliul amr, ya pemerintahan. Nah, ibaratnya orang yang kedepankan, yang di apalah, pemerintahan. Itu yang pertama. Tapi orang alim tuh ya Allah lah. Mungkin kita di sini kan makai pemerintahan ya bukan atas dasar syariat ya Allah. Kalaunya pemerintahan di Arab ya kah? Pemerintahan di zaman Nabi Muhammad itu ya memakai syariat Islam. Jadi kadang-kala jadi raja, jadi pemerintahan itu ya raja lah, sambatannya raja ya kalau al-wali ya raja. Tapi alim syaratnya. Kalaunya bacaannya salah atau bacaannya misalnya amburadul ibaratnya ada kawa juga. Cuma itu yang pertama dulu ya. Kemudian yang kedua tuan rumah. Nah, tuan rumah ini dianjurkan juga, ini berhaknya jadi imam. Tuan rumah wajib berhaknya jadi imam, tapi dengan syarat bacaannya bagus. Kemudian yang ketiga sayyid, habaib, ya kah? Habaib, orang yang bersambung nasabnya kepada Rasulullah, zuriat Nabi Muhammad SAW, ini berhak jadi imam. Kemudian hanyar pulang orang-orang yang biasa, karena ada insyaallah lebih detailnya insyaallah minggu depan atau Sabtu depan kayak biasanya. Tetap aja kah? Libur. Oh, libur aja lah. Oh, berarti Sabtu depan berarti libur dahulu jar. Sabtu depan libur dahulu. Karena kita bahas tentang siapa saja yang berhak menjadi imam yang secara detailnya. Di sini ada, kalau kada salah dalam kitab Busyrul Karim itu ada ahakun nas imaman, orang yang paling berhak menjadi imam siapa-siapa saja. Al-imamu dhaminun, imam itu adalah sebagai menjamin. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Silahkan. Sudah isyraq. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.